tahun 2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Helmi Jatmina. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasa syukur pertama-tama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan ridhonya memperkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini. Kita insya Allah melakukan manasik untuk perjalanan besok hari Sabtu menuju ke tanah Makkah dan Madinah. Al-Mukarram Al-Ustaz Ahyadi insya Allah besok akan mendampingi Bapak Ibu dan insya Allah juga tadi yang banyak anggota Ustaz Abdul Khalid. Bapak Ibu berangkat ke Mekah Madinah ini ternyata beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi. Silahkan rasakan suasana hati, suasana batin ketika akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Besok ke Amerika sekarang biasa aja. Bahkan selama saya jadi ustaz belum pernah saya mendapatkan panggilan ceramah orang keselamatan mau pergi ke Eropa. Ada nggak orang ke Eropa keselamatan dulu? Besok mau ke Singapura sekarang biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Tapi maaf, begitu daftar umroh hati mulai deg-degan. Makin dekat keberangkatan rasa takut mulai muncul. Umroh jamaah 50 cuma seminggu paling lama. Tapi beresin kopernya nggak beres-beres. Itu koper dibuka, pakaian dimasuki, dikeluarin lagi, dimasukin. Bapak Ibu, bahkan mohon maaf kadang-kadang tetangga suka takut-takutin. Begitu ketemu tetangga, umroh ya betul, awas loh. Kalau di sini tukang pukul di sana, dipukul. Kalau di sini tukang nyubit di sana, dicubit. Makanya banyak orang yang tidak mau berangkat umroh ataupun haji karena takut dibalas di sana. Maaf Bapak Ibu, Allah tuh nggak baperan model kayak saya. Kalau Allah baperan model kayak saya, ya satu dosa langsung dibayar kontan, satu bisul aja. Saya kira kita bisulan semuanya. Tapi Allah tutup aib kita sehingga yang tahu akan dosa kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, fajaza usayyi'atin sayyi'atun Tuhan. Siapa yang menanam keburukan pasti akan berbuah keburukan. Tapi alhamdulillah dengan doktrin seperti itu jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Bapak Ibu mohon maaf besok saya tidak mendampingi karena saya baru landing dari jam 10. Saya baru mendarat Jakarta, pesawat itu apa namanya
berapa? Mendarat itu jam 9:30 dari mana? Dari Jeddah. Bapak ibu di Jeddah padat, orang Iran susah diatur, orang Irak ngeyel galakan dia, orang India ngeyel, tapi orang Indonesia satu-satu langsung mati. Makanya orang-orang Mekah itu senang banget sama orang Indonesia, gampang diatur. Padahal di sini, masya Allah, bagi Mekah gampang. Dan maaf Bapak Ibu, pengemis Mekah Madinah itu senang banget kalau lihat orang Indonesia. Kenapa senang lihat orang Indonesia? Karena baik-baik dan dermawan. Padahal bisa jadi di Jakartanya politik, kenapa kok sampai Mekah kok jadi baik, dan Madinah jadi baik? Karena sejak dulu orang tua kita suka ngasih tahu, nanti Mekah Madinah kalau satu perjalanan ke sana ada yang minta jangan ditolak. Kenapa jadi tolak? Karena takutnya malaikat. Sampai jamaah rahimahullah, ada jamaah begitu keluar dari Masjidil Haram, desek-desekan, dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Pulanglah dia ke hotel, sampai di hotel ketemu saya, dia senyum-senyum. Ada apa Pak? Tahu nggak Pak Ustaz? Ada apa? Alhamdulillah Pak Ustaz, dompet saya diambil malaikat. Saya bertanya Bapak, yang namanya malaikat itu sejak kecil diajari ada berapa? Ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar Nakir, malaikat itu. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti Bapak Ibu, setiap orang yang datang ke Mekah disunnahkan untuk mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan adalah labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salam ini Bapak Ibu ternyata jawab oleh para ulama. Ada jawaban dua kata Rasulullah SAW. Jawaban yang pertama, malaikat menjawab labbaika wa sa'daika, silahkan sama Allah masuk. Kebahagiaan batin, semuanya diindah, semuanya diindah. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, mulutnya bertalbiyah, kakinya menginjak tanah haram. Malaikat jawab, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil engkau? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rohnya ditolak oleh Allah? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Datang dengan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingatkan, yuk datang ke Madinah, ziarah ke Rasulullah, datang ke Mekah, sujud di depan Ka'bah, lepaskan jabatan duniawiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya jabatan di tanah air Indonesia, jabatan bapak ibu pasti ada pensiunnya. Hari ini pensiun, besok datang ke kantor, insya Allah itu satpam yang biasa bukain pintu, bukain pintu. Tapi maaf, Rasulullah walaupun sudah meninggal dunia tak pernah pensiun. Bahkan Madinah menjadi ramai, padahal Madinah dibandingkan dengan Bandung lebih indah Bandung, dibandingkan dengan Sukabumi lebih bagus Sukabumi. Tapi mohon maaf, 24 jam Madinah didatangi orang, tidak pernah ada iklan, tidak pernah ada promosi. Kenapa? Karena di situ dimakamkan baginda Rasulullah SAW. Matinya saja, meninggalnya saja masih bisa menghidupi orang, apalagi ketika hidupnya para jemaah. Untuk mempersiapkan itu Bapak Ibu-Ibu, silahkan nanti malam Bapak Ibu-Ibu sholat sunnah hajat, tambah sholat sunnah taubat. Di sholat sunnah taubat ini setelah sholat sujud, bicara kepada Allah, ya Allah,
di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban ini ya Rabb, hamba akan datang ke rumahmu yang suci ya Allah. Hamba akan ziarah pada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan ziarah hamba kau terima. Izinkan ya Allah Rabbana kau berikan keselamatan ya Allah Rabbana. Perkenankan datangnya hamba ke Mekah menjadi menghapus dosa-dosa hamba, dan kau izinkan hamba untuk bisa menikmati Ramadan yang akan datang dengan kebaikan ya Allah Rabbana. Bapak ibu akan tinggalkan putra, akan tinggalkan putri, akan tinggalkan cucu. Jam 3 pagi mungkin mereka sedang tidur. Datangi mereka, anak-anak yang sedang tidur ini, tatap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarkan hati bicara pada Allah, ya Allah, hari ini hamba tatap dengan penuh kasih sayang anak-anak hamba. Sebagai ibu ridho ya Rabb, perut hamba di tempat tinggal mereka ya Allah Rabbana. Sakit hamba lahirkan dia, tapi hamba tidak pernah mengeluh ya Allah Rabbana. Ya Allah, esok hamba akan tinggalkan putra putri hamba. Bukan hamba lalai akan perintah Engkau, namun izinkan hamba lebih cinta kepada Engkau dibanding apapun juga di muka bumi ini, termasuk putra putri hamba, titik anak-anak hamba ya Allah Rabbana. Yakin Bapak Ibu, kita bicara begitu depan putra putri kita di tengah keheningan malam, air mata kita menetes. Inilah air mata yang mahal, yang bisa jadi malaikat langsung menangkap air mata tersebut, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari Sabtu sebelum Bapak Ibu ke bandara, sempatkan sholat sunnah safar 2 rakaat di rumah masing-masing. Gimana sholat sunnah safar ini? Usolli sunnatan lissafari raka'ataini lillahi ta'ala. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, bisa diganti dengan membaca Qul hu wallahu. Sampai aja. Mohon maaf di majelis taklim saya di Magelang, itu ibu-ibu nggak hafal surat Al-Ikhlas, tapi kalau surat Qul hu lancar deh. Insya Allah Bapak Ibu, Bapak Ibu akan terbang dengan GA 980. Ini kejelas semuanya. Ada yang kembali? GA 980 yang insya Allah akan take off pada jam 11.30 ya. Jam 11.30. Bapak Ibu hari Sabtu besok 3 jam sebelum keberangkatan mohon sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di mana Ustaz? Di Terminal 3 keberangkatan internasional. Ustaz, yang punya Terminal 3 kan luas. Di mana? Begitu Bapak Ibu masuk Terminal 3, Terminal 3 tolong cari restoran yang namanya Sate Khas Senayan. Cari restoran tersebut, kumpul di depannya. Bukan di dalam. Di mana? Kumpul depan. 3 jam sebelum keberangkatan. Pada jemaah Allah, koper besar dan dibawa kembali. Koper besar. Di dalam koper besar, satu, jangan ada power bank. Power bank kalau mau bawa ke atas pesawat. Gak usah khawatir, di pesawat juga ada apa namanya? Ada tempat ngecas pesawat. Para jemaah Allah, kalau besok tas kecilnya, tas cabinnya mau dibagasikan, silahkan dibagasikan. Tapi ingat, jangan ada power bank. Para jemaah Allah, tolong cairan yang lebih dari 100 ml masukkan ke bagasi. Jangan dibawa ke atas pesawat, jemaah Allah. Bapak Ibu akan langsung menuju ke Mekah. Oleh karena itu, di rumah sebelum berangkat mandi dulu. Ya pastilah mandi Pak Ustaz, gitu kan, masa nggak mandi? Mandinya beda, niatkan mandi sunnah ihram.
di rumah masing-masing sebelum ke bandara mandinya niat sunnah ihram, nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala, niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah Allah, ibu-ibu tidak usah khawatir. Besok insya Allah berangkat pakai seragam travel, itu sah untuk dibuat ihram. Tinggal bapak-bapak habis imigrasi masuk ke ruang tunggu pesawat, tolong di ruang tunggu pesawat ganti bawahannya pakai kain ihram. Bapak-bapak, bagaimana cara pakainya? Nanti Ustaz Ahyadi akan menggambarkan. Di mana digantinya? Di mana digantinya? Di ruang tunggu pesawat. Kenapa sebabnya? Jamaah yang besok akan berangkat berapa Ustaz? 205. Bisa dibayangkan kalau 205 orang bareng-bareng ganti apa namanya? Ganti ihram. Yang kedua, yang namanya di pesawat kan sempit. Bapak-bapak mau ganti ihram, ya kan? Ditengok sedikit sama ibu-ibu kelihatan ya makmur gitu kan. Karena itu mendingan bawahannya ganti sebelum naik pesawat. Atasannya kapan? Atasannya nanti insya Allah di pesawat akan 2 kali makan. Makan pertama istirahat silakan. Makan kedua, setelah makan kedua ganti atasannya pakai baju ihram. Sudah tidak pakai apa-apa lagi. Bawahannya sudah tidak pakai daleman lagi, di kaos pun juga harus dilepas. Kapan? Setelah makan kedua. Lalu tunggu aba-aba. Pilot akan memberitahu setengah jam dari sekarang akan melewati Yalamlam. Yalamlam ini merupakan tempat miqat, tempat starting point, tempat niat umroh, tempat memulai umroh bagi orang-orang yang akan melaksanakan umroh dan melewati tempat tersebut. Begitu melewati tempat tersebut, kira-kira dia mau 20 menit setelah kita pilot memberitahu, silahkan niat masing-masing. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau yang mau panjang, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati ikrar saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kalau sudah niat umroh ini, satu, niat ini bapak-bapak tidak boleh dibatalkan. Gak bisa tuh ibu sampai ke Mekah ngomong Ustaz gak jadi umrohnya capek Dua, mohon maaf, andai kan Israel diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa orang yang sudah niat umrah ini, maka baju ihram ini disunnahkan untuk mendampingi dia sampai liang lahat. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan ihram ini tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Tapi Nabi ngasih tahu, la tukhammiruhu, kepalanya jangan ditutup. Padahal kalau kita ngapain mayat kan pakai apa di atasnya? Kocok, nggak boleh ditutup. Kenapa nggak boleh ditutup? Kata Nabi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, indah betul Bapak Ibu. Ada yang mau daftar besok kira-kira? Ada yang mau? Nah, para jemaah rahmatullah. Yang ketiga, kalau sudah niat umrah ini, di mana niatnya? Di atas pesawat, di daerah mana? Di mana? Kalau sudah niat umrah ini, maka larangan-larangan ihram berlaku. Setelah niat ini, laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, copot pecinya. Bapak-bapak yang suka pakai kacamata,
hati-hati. Kadang-kadang kacamatanya di apa namanya, di letakin di atas kepala. Kalau di sini masih boleh, tapi di atas kepala kena dam. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Jadi besok nggak usah gaya-gaya yang mau berangkat ke Mekah ini. Yang laki-laki pakai sendal, nggak usah pakai sepatu. 3. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaian yang dipakai cuma 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan, tidak pakai apa-apa. Ustaz, kemarin saya ke Tamrin City. Begitu sampai di Tamrin City, ada yang nawarin, katanya ini celana dalam untuk ihram, bolehkah dipakai? Silahkan pakai, tapi bayar dam. Kenapa? Baju ihram ada 2, bukan 3. Kalau pakai itu berapa? 3. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Ustaz, bagaimana? Begitu naik ke pesawat Garuda, kita harus pakai apa? Masker. Boleh enggak? Boleh. Kelihatan apa enggak? Enggak. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, bedak, hiasan muka, termasuk juga apa yang blok-blok, bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, Apixon? Itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu tidak bayar dan boleh dipakai. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut-nyabut rambut, gunting rambut, gunting kuku atau nyabut bulu yang lainnya. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidung. 1 bulu hidung kasih fakir miskin 25 real. 1 paket makan di sana Kentucky dan bukan warteg 550. 1 paket Kentucky berapa? 25 real. Kucek hidung, kecabut bulu hidung 1, 25 real. 2 bulu hidung 25 real. Berapa? 20 real. 3 bulu hidung 75 real. Gimana kalau orang kecabut semuanya? Pilihannya 2. 1 ngasih fakir miskin 6 orang, atau motong kambing atau puasa 3 hari. Min siyamin au shadaqatin au nusuk, kata Al-Quran. Itu jamaah rahimahullah. Ustaz, bagaimana? Saya ke kamar mandi, lalu cuci tangan pakai sabun, bayar dam apa enggak? Saya lupa Ustaz, tapi diingetin. Oh, kalau gitu bayar dam. Berapa? Kasih fakir miskin 25 real. Ustaz, bagaimana? Saya ke kamar mandi. Ketika mandi, pada rontok rambutnya. Kena apa namanya? Kena shower. Itu tidak sengaja. Kalau garuk-garuk, disengaja. Kalau nyisir, disengaja. Gimana kalau mandi? Mandinya pakai air, nggak pakai apa? Kalau nggak pakai sabun, tidak masalah. Saya pakai sabun dari ujung rambut sampai ujung kaki, motong kaki. Laki-laki dan perempuan dilarang berjumpa, motong-motong tanaman. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka 1 umrohnya batal, yang kedua dia harus motong kontak, bukan kambing lagi. Bapak ibu-ibu, bagaimana? Saya ketika di pesawat habis makan yang kedua ketiduran, bangun-bangun pas mendarat, belum ganti baju Ustaz. Tidak usah khawatir, ganti baju aja di Jeddah, di bandara. Niat di situ. Tapi begitu lewatin bandara masih belum niat juga, belum ganti baju juga, motong kambing. Itu patokannya jamaah rahimahullah. Nah, para jamaah rahimahullah, insya Allah akan landing di Jeddah, langsung ke imigrasi. Selesai imigrasi, bapak ibu-ibu, koper besar tidak usah diatur. Koper kecil yang dibagasikan, bawa. Koper besar insya Allah akan diatur oleh porter-porter yang biasa kita pakai. Langsung menuju ke bis insya Allah, dan langsung akan menuju ke Mekah. Selama perjalanan dari Mekah, dari Jeddah ke Mekah 1 jaman kira-kira, perbanyaklah baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di Mekah
insya Allah akan dibawa ke hotel dulu. Hotelnya ada 2. Satu, Hotel Hilton Convention, dan Hotel Swiss Al Maqam. Bis 27, bis 28, bis 29, ya betul, itu di Swiss Al Maqam. Sedangkan bis 36, bis 30, 31, 32 ini di hotel di Hilton Convention. Swiss Al Maqam adanya di kawasan Zamzam. Sedangkan Hilton Convention adanya di Jamaah Makmur di dekat pintu baru. Akan naik, tapi nggak begitu jauh Jamaah Makmur. Hotel yang baru Hilton Jamaah Makmur. Makan siang, makan pagi, makan malam, semuanya di hotel. Bapak Ibu akan dibawa ke hotel dulu, naruh barang dulu. Kalau ibu-ibu mau ganti baju pakai baju putih, silahkan. Jamaah Makmur. Lalu sebelum berangkat untuk tawaf dan sa'i, bapak ibu-ibu nanti akan difasilitasi headset. Headset ini alat bantu dengar, sehingga ustadznya nggak usah teriak-teriak, tapi ibu-ibu bisa mendengar semuanya. Tapi mohon maaf, ini headset bukan souvenir. Ini saya mau rombongan kemarin Pak, 3 yang hilang. Kenapa? Dianggap souvenir. Masya Allah. Kalau headsetnya sudah menyala, suara ustaz sudah terdengar, maka bapak ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa selama tawaf dan sa'i. Jadi sepanjang tawaf dan sa'i cukup amin, amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri silahkan. 3, boleh juga ngikutin doa ustaz. Allahumma, Allahumma. Tapi mohon maaf kalau ngikutin doa ustaz, hati-hati. Kemarin bis saya muda semuanya isinya, anak-anak muda. Jadi semangat tawafnya itu. Ketika tawaf ngikutin doa saya, Allahumma, mereka teriak Allahumma. Mekah sedang padat. Pas putaran ketiga tawaf, tiba-tiba jempol kaki saya diinjek orang Turki. Pas keinjek Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompok Allahumma. Saya nanya, Bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita dengar semuanya. Ustaz, doanya Allahumma. Siapkan diri kita semuanya. Masuk Masjidil Haram, Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadha al-baita ta'ziman wa tashrifan wazid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Tetap itu Ka'bah sambil munajat, ya Allah, hari ini ya Rabb, hamba Helmi datang kepada Engkau. Terima kasih hamba bisa menatap rumahmu yang suci ya Rabb, yang dulu hanya mimpi ataupun yang digambar ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, ternyata Engkau yang memberikan kemudahan ya Allah. Hidup saya dulu susah, bahkan habis menikah saya gak punya apa-apa, piring aja dikasih mertua ya Allah ya Rabbana. Tapi Engkau memberikan kemudahan pada hamba, sehingga hari ini hamba ada dalam rumahmu yang suci ya Allah. Ya Allah, ketika saya lihat Ka'bah pertama kali terbayang wajah ibu dan bapak saya. Terbayang bagaimana galaknya bapak saya nyuruh saya sholat, cerewetnya ibu saya nyuruh ngaji. Bahkan kuping saya tadi jewer ibu saya, ya Allah. Mata saya diciprati air ketika susah bangun subuh oleh bapak saya. Hari ini ya Rabb, terbayang itu semuanya di hadapan rumahmu yang suci ini ya Rabb. Angkat derajat mereka, andaikan mereka belum sempat datang ke tanah suci. Bukan mereka tidak mau, tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya ya Allah ya Rabbana. Pasti bapak ibu air mata kita menetes semua mereka. Sudah tenang, baru kita mulai rukun umrah yang selanjutnya, yaitu tawaf. Tawaf ngelilingin Ka'bah berapa kali? 7 kali. Tawaf itu karena Nabi ke sholat seperti sholat. Karena tawaf seperti sholat, sedangkan sholat wajib wudu, berarti tawaf pun juga wajib wudu. Dan bagaimana kalau batal? Kalau batal, berhenti tawafnya, wudu dulu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita tentukan. Ustaz, bagaimana kita di Indonesia yakin betul sentuhan laki-laki dan perempuan?
batal kalau dewasa dua-duanya. Gimana lagi tawaf? Sebentar apa enggak? Ketika tawaf, yakinkan tidak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Putaran pertama ditolak orang India. Batal saya. Wudhu dulu. Mau masuk lagi tempat tawaf, disenggol orang India. Wudhu lagi. Habis wudhu, dicorek lagi orang Turki. Daripada nggak beres-beres, yakinkan tidak batal. Itulah perbedaan pendapat, bukan untuk saling menyalahkan, tapi justru memberikan solusi untuk kita semuanya. Tapi ingat, kalau balik ke hotel, kembali lagi jadi batal. Al-amru idza tasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a, kata faidah fikih. Sebuah permasalahan fikih, kalau sudah diberikan keluasan, dia akan menyempit. Tapi kalau sudah sempit, dia akan memberikan kelonggaran. Lalu tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang suka selfie, tahan dulu selfie-nya. Jangan coba-coba ngebelakangin kiblat. Posisi Ka'bah selalu di sebelah kiri. Ini baru Bismillahirrahmanirrahim, ceprek. Langsung bikin statusnya Ka'bah putaran pertama. Masya Allah. Para jamaah rahimahullah, Kak tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Begitu bapak ibu lewat sudut Hajar Aswad, cukup angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dikecup. Tidak usah berdiri menghadap Ka'bah, tidak usah berhenti dulu, dan jangan begini Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah rahimahullah, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Salam dari jauh insya Allah sama dengan nyium Hajar. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Wabil khusus untuk laki-laki. Karena laki-laki sekarang yang boleh turun ke sekitar pelataran Ka'bah hanya yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan pakai baju ihram doang, nggak pakai dalungan. Desakan nyium Hajar Aswad, tiba-tiba tarik bawahannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad buat bapak-bapak. Istilah sama. Jangan juga kejadian sebelum pandemi, kejadian lagi. Jam 11:30 saya mau masuk masjid. Tiba-tiba ada jamaah NRA, saya tahunya dari apa namanya, dari nempelnya. Begitu dia keluar dari masjid, bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya. Ini apa namanya? Sakunya sobek, percis abis tawuran. Saya tanya, bapak dari mana? Abis tawuran pak? Enggak pak Ustaz, habis nyium Hajar Aswad. Masya Allah Ustaz, perjuangan. Udah deket Hajar Aswad, tiba-tiba ada orang India desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, tiba-tiba orang India desek sebelah kanan. Saya sikut. Akhirnya dia mundur Ustaz. Hajar Aswad terbuka, saya ciumin Ustaz. Indah betul Ustaz. Saya bilang, amen. How can you get beauty if the way is not beautiful? Apa Ustaz? Katanya punya koleman. Bagaimana mungkin kita dapatkan kebaikan kalau caranya nggak benar para kita? Tawaf 7 putaran. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula. La haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billah. Illa billah. Al-aliyyil azim. Al-aliyyil azim. Begitu sampai di rukun yamani, sunnahnya jamaah rahimahullah itu rukun yamani disentuh. Tapi mohon maaf kan kita nggak mungkin sentuh tiap hari kan, tiap apa namanya, tiap putaran. Cukup angkat tangan sambil doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir, sampai di rukun ya, sampai di sudut Hajar Aswad. Kalau sudah 7 putaran bapak ibu-ibu, silahkan bapak ibu doa.
doa di mana? Di doa tempat yang mustajab. Mana tempat yang paling mustajab di sekitar Ka'bah itu? Yang pertama adalah multazam. Apa? Multazam. Mana multazam itu? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad. Sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad, inilah yang dinamakan dengan multazam. Silahkan doa di situ. Kalau bisa nempel di Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang. Yang nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan arah multazam. Saya Bapak Ibu, kalau selesai tawaf, saya bawa jamaah untuk doa di multazam atau di arah multazam. Saya pimpin doa. Setelah saya pimpin doa, saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu silahkan doa masing-masing. Mungkin bapak ibu punya hajat masing-masing. Saya mundur ke belakang, mungkin mereka doa, saya lihatin mereka. Tiba-tiba saya lihatin ada ibu-ibu yang di multazam nggak doa. Yang lainnya nangis pada doa dengan khusyuk. Dia mah nggak doa. Dia ambil buku dari tasnya, dibuka tuh sedikit bukunya, dibaca sebentar, ditutup. Terus abis itu bukunya diangkat-angkat. Begini. Yang lain doa nangis-nangisan, dia mah begini. Saya penasaran ibu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu tempat yang mustajab, namanya multazam. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Dijauh sama si ibu ustaz, jangan marah dulu. Ketika teman saya, tetangga saya, saudara saya, mereka tahu saya berangkat umroh, mereka tuh nitip doa. Doa ditulis di buku ini. Di buku ini isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tadi saya mau baca satu-satu pusing. Ya udah saya angkat buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya, kok aja dan baca satu-satu. Jangan dipraktekin. Jadi didoakan? Jadi didoakan? Duduk di Masjidil Haram, baca satu-satu. Amanah itu jamaah rahimahullah. Para jamaah rahimahullah, kalau sudah doa di multazam, Bapak Ibu geser ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yang seperti kurungan. Apa kata Al-Quran? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Silahkan sholat di maqam Ibrahim 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa taala. Belakang maqam Ibrahim tempat mustajab. Silahkan doa belakang maqam Ibrahim. Ustaz, bagaimana kalau kita ke Hijr Ismail? Hijr Ismail kapan saja. Jadi bukan ketika rangkaian umroh. Kapan saja Bapak Ibu punya waktu, masuklah ke Hijr Ismail. Tapi Hijr Ismail ini sekarang on off, kadang dibuka, kadang ditutup. Kemarin viral di Jakarta, katanya sekarang Ka'bah ditutupin, gitu kan? Ya kan? Aduh, ini yang nyebarin begini ustadznya, kalau ustadz ngomong gitu, ustadznya nggak pernah jalan-jalan, kurang piknik, ya rahimahullah. Kemarin lagi bulannya lalu Ustaz, wah itu tanda kiamat di Mekah sudah hijau. Ini ustadz yang kurang piknik. Emang tiap Desember, Januari, Februari mah di Mekah hijau semuanya. Dia mau jalan ke Aduh, Masya Allah, tabarakallah, bikin kaget aja kita. Ditulisin lagi, tanda kiamat, Ka'bah ditutupin. Ka'bah kemarin, kiswahnya lagi dijahit, makanya ditutupin seharian. Astagfirullahaladzim. Gak usah lah bikin fitnah kayak begitu, jemaah rahimahullah. Ya. Sekarang udah buka lagi, ada saya di sana kemarin. Tempat 15 Syakban ke 13 Syakban kemarin lagi dijahit. Hari Senin kemarin tuh lagi dijahit, dalamnya lagi diplester. Itu makanya ditutupin dulu supaya nggak terganggu. Ya Allah, dibikinnya tanda kiamat, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jemaah rahimahullah, selesai tawaf, sebelum sa'i, sempatkan ambil air Zam-Zam. Kalau beres dengan air Zam-Zam, Bapak Ibu silahkan lanjutkan untuk sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah, jaraknya 400 meter. Kalau kali 7 berapa? 2,8. Sanggup kira-kira? Kalau nggak sanggup, tidak usah khawatir. Ada pendorong-pendorong yang siap memberikan jasanya.
Cuman kalau di Masjidil Haram yang ngedorong orang Arab. Kalau bapak ibu pakai dorongan orang Arab itu di rumah orang Arab, insya Allah ngedorongnya nggak pakai rem. Lari sana, lari sini. Itu yang mau. Kalau bapak ibu takut didorong nggak pakai rem, mendingan naik ke atas naik skuter sama kayak bom kar yang sah dapat. Sa'i tidak wajib punya wudu. Jadi kalau batal wudu lanjutkan sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa menuju ke Marwah. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa Marwah 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Sofa Marwah. Jadi awalnya di sofa, akhirnya di mana? Ustaz, saya udah 7 tapi kok di sofa? Pasti salah. Selama sa'i tidak wajib baca doa. Baca tasbih boleh. Baca istighfar silahkan. Baca sholawat sah. Ngobrol? Emang gak ada tempat yang lain apa? Masih ngobrol aja di tempat sahih pada rumah. Sofa tempat mustajab, sempatkan doa di situ. Marwah tempat mustajab, sempatkan doa di situ. Antara sofa dan marwah ada lampu hijau. Laki-laki sunnah dari kecil, perempuan tidak sunnah. Kenapa kalau di sunnah dari kecil? Karena dulu Hajar meletakkan putranya dekat Ka'bah. Makanya Hajar naik dulu ke Bukit Sofa melihat anaknya, oh anaknya masih ada. Dia lari ke Marwah, begitu sampai di Batnul Wadi yang sekarang dikasih lampu hijau, jalanan turun. Hajar nggak bisa lihat anaknya, khawatir terjadi sesuatu, dia lari cepet-cepet supaya bisa lihat anaknya. Disitulah sekarang kasih lampu hijau dia mau. Kalau sudah terakhir di Marwah, silahkan tahallul, gunting rambut. Siapa yang gunting, siapapun juga boleh. Termasuk boleh gunting rambut sendiri. Berapa helai? Minimal 3 helai. Bagusnya laki-laki di botak. Minimal 3 helai. Selesai sudah proses umrah. Bapak Ibu silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1, tawaf. Cuma saya ingatkan bapak-bapak kalau mau tawaf ke bawah pakai apa? Pakai baju ihram. 2, jamaah rahimakumullah, salat. Salat kapanpun juga di Masjidil Haram sah dan boleh. 3, natap Ka'bah. Natap Ka'bah saja insya Allah mendapatkan 20 rahmat insya Allah. Bapak Ibu akan berada di Mekah 4 malam. Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Rahimahullah. Insya Allah jamaah rahimahullah. Bapak Ibu, hari Senin Bapak Ibu akan dibawa keliling ke sisi Tur. Kemarin terviral lagi, katanya nggak boleh ziarah, ya kan? Ini benar-benar dunia ini penuh kebohongan yang mau gitu kan? Enggak Bu, aman, nggak ada apa-apa. Silahkan, ada ziarah yang mau ke Arafah, ke Mina, ke Musdalifah. Cuman mohon maaf sekarang di Arafah turunnya jauh dari Jabal Rahmah dan Jabal Rahmah jadi tutup sekarang itu. Jadi mungkin dari jauh aja. Silahkan dari Arafah insya Allah akan dibawa ke Ji'ranah. Ji'ranah ini tempat miqat bagi orang yang sudah berada di Mekah. Kalau mau umroh lagi harus keluar tanah haram. Salah satunya Ji'ranah, jauhnya 26 kilo dari Masjidil Haram. Sampai di situ yang mau umroh ganti bajunya pakai baju ihram. Sebaiknya ketika situ sudah pakai baju ihram, karena di Ji'ranah tidak ada tempat ganti baju. Sholat sunnah ihram, lalu niat umroh lagi. Setelah itu balik ke Mekah, tawaf, sa'i, umroh yang kedua. Umroh yang kedua boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Satu niat umroh hanya untuk satu orang. Gak bisa, saya niat umroh untuk bapak saya, untuk kakek saya, untuk nenek saya, bisa. Satu niat umroh untuk satu orang. Syaratnya orang yang diumrohkan, orang yang sudah tidak mungkin datang ke Mekah lagi karena sudah udzur atau sudah wafat jamaah rahimahullah. Gimana niatnya? Labbaik Allahumma umratan an jaddi. Niat saya umrah untuk bapak saya. Kalau untuk bapak, untuk ibu nggak usah disebutkan nama, nggak masalah. Kenapa? Bapak ibu mah pasti. Tapi kalau sudah kakek, nenek, sebutin namanya. Karena kakek ada 2, kakek bapak, kakek
Ibu, kalau niatnya saya niat umrah untuk kakek saya. Malaikat masih nungguin kakek yang mana? Mohon maaf ya, nah, jemaah insya Allah hari Selasanya bebas, Rabuknya Bapak Ibu-Ibu insya Allah akan dibawa, akan meninggalkan kota Mekah. Sebelum meninggalkan kota Mekah, Bapak Ibu sebaiknya adalah tawaf wada terlebih dahulu. Yang sakit, yang haid tidak usah tawaf wada dan tidak bayar dam. Yang sengaja meninggalkan tawaf wada padahal dia sehat dan dalam keadaan suci, bayar dam. Insya Allah ba'da zuhur hari Rabu setelah makan siang Bapak Ibu akan dibawa ke Madinah Al-Munawwarah. Jaraknya sekitar 450 kilometeran. 5 jaman naik bis Bapak Ibu. Selama perjalanan ke Madinah perbanyak baca salawat. Salawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena di masjid-masjid di Jakarta kadang-kadang orang ribut cuma gara-gara Sayyidina, Pak. Sampai-sampai ketika mau sholat, masjidnya ditutup, dijagain, gak boleh kita sholat di dalam. Saya tanya sama tukang ojek yang mangkal depan masjid, Bang, ini kenapa kok tumben-tumben masjid ditutup, dijagain, gak boleh kita masuk sholat di dalam? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina ala Muhammad. Tadi Pak Haji ribut di masjid berantem berebut Sayyidina. Serem melihatnya Pak Haji. Untung Pak Haji saya mah gak pernah sholat. Begitu sampai perbatasan kota Madinah, lampu-lampu Madinah kelihatan dari jauh. Saat itu biasanya rasa rindu pada Rasulullah mulai muncak. Saat itu Bapak Ibu saya anjurkan, mulut kita kunci, hati kita bicara, ya Allah, depan saya kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya Rasulullah SAW. Saya Helmi, ya Allah, umat Rasulmu yang belum pernah melihat wajah Rasulullah, yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Andaikan ya Allah di Madinah ada Rasulullah masih hidup, saya akan datang kepadanya, saya akan cium tangannya, sowan kepadanya ya Allah. Tapi ternyata kesempatan itu tidak kau berikan pada hamba ya Allah Rabban, karena hamba terlahir jauh dari masa Rasulullah. Ya Allah, saya bawa cinta dalam hati saya pada Rasulullah. Tolong sampaikan cinta saya pada Nabi sambil kita baca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ring ketiga saja, ring ketiga hotel saja ini makanannya di hotel semuanya, insya Allah masakan Indonesia, ini makhluk ya. Insya Allah Bapak Ibu, Rabu kita akan berangkat, Kamis, nah Bapak Ibu untuk ke Raudhah sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau dulu siapa yang kuat dia dapat. Sekarang kalau ke Raudhah yang mau makhluk, mohon maaf harus pakai tasreh. Tasreh itu apa? Izin yang diberikan oleh pihak Kementerian Haji. Bapak-bapak nggak usah download Nusuki. Kalau bapak-bapak download Nusuki dari tempat ke Raudhah, insya Allah kosongnya 2 bulan lagi. Jadi mohon maaf yang mau dimaklum, dan sekarang yang pakai Nusuki saja, yang pakai handphone, aplikasi tersebut ditolak. Kenapa sebabnya? Karena memang mohon maaf diatur oleh muasasah. Karena itu nunggu komando dari muasasah. Kumpul jam segitu, kumpul. Mohon maaf, kalau seandainya tidak kumpul pada jam segitu, Bapak Ibu tidak punya kesempatan lain untuk datang ke Raudhah. Silakan yang mau Allah, Bapak-bapak Ibu-ibu untuk nanti di waktunya.
Kalau sudah masuk Raudhah, silahkan Bapak Ibu sholat sunnah. 1, sholat sunnah mutlak. 2, sholat sunnah hajat. Saya anjurkan tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa? Sebabnya di belakang orang ngantri. Doa dimutar di Raudhah ini. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai tempat yang mustajab. Kalau sudah sholat doa, bapak-bapak maju ke depan, belok ke sebelah kiri sambil keluar lewati kubur Nabi. Ibu-ibu dari luar Masjid Nabawi, silahkan ucapkan salam pada Rasulullah SAW. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin dari hafal. Ya Allah. Bu, Pak, tidak usah khawatir. Tapi yakinlah Nabi kita ada menjawab salat kita. Minimal sambil lewat kubur Nabi, ibu-ibu di luar Masjid Nabawi ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Salam dijawab sama Nabi. Tapi sayang kuping kita nggak dengar jawaban Rasulullah. Lalu ya Allah, kalau saya habis ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, sambil jalan saya anggap Nabi ada, saya ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, ini perkenalkan saya Helmi, umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum pernah berjabatan tangan dengan tangan engkau. Tapi hari ini saya datang kepada engkau wahai Rasul dengan membawa cinta. Tolong terima cinta saya ya Rasul. Ya Allah, tertanamnya keimanan dalam hati saya. Yang mengajarkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Ya Allah, teringat ketika Ramadan saya kecil, Ramadan terbaik dalam kehidupan saya. Ibu masak masakan enak ya bulan Ramadan. Bapak dengan sabarnya membimbing saya puasa. Bahkan siang-siang sedang lemes-lemesnya lapar, tiba-tiba Bapak ngajak jalan-jalan saya, ya Allah, agar saya lupa akan lapar saya. Subuh ketika susah bangun sahur, Bapak datang ke kamar dengan sabarnya dibangunin. Saking susahnya dibangunin, diciprati muka saya, ya Allah Rabbana. Ketika itu saya kesal, tapi sekarang saya rasakan kalau bukan karena mereka, tak akan pernah ada cinta dalam hati saya pada engkau wahai Rasul. Ya Allah, tolong sampaikan salam dari ibu dan bapak saya pada Rasulullah SAW. Lalu kita bicara, ya Allah, hidup saya akan datang belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lalu. Karena itu tolong bimbing saya agar saya bisa istiqomah di jalannya Rasulullah SAW. Lalu langkah selangkah ada makam Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Abu Bakar. Langkah selangkah lagi ada makam Sayyidina Umar. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Umar. Lalu jemaah saya bicara lagi, ya Allah, Abu Bakar dan Umar mendapatkan kemuliaan, wafat dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Saya nanti kalau mati tak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Tolong ya Allah bimbing saya agar saya bisa istiqomah sebagaimana istiqomahnya Abu Bakar dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Bapak Ibu, itulah hebatnya Rasulullah. Bapak Ibu cek kuburan raja-raja di Indonesia, kiri kanan kuburan raja-raja pasti kuburan anak istrinya. Cucu raja belum mati, kuburannya sudah disiapin. Tapi Nabi kita ternyata di sampingnya kuburannya bukan kuburan anaknya. Padahal Fatimah putri Nabi meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Fatimah meninggal dunia kira-kira 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Ketika air liur Aisyah nyampur dengan air liur Rasulullah SAW.
Tapi Aisyah meninggal dunia, Aisyah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi, dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar dimakamkan di kaki Rasulullah SAW dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah SAW. Dari manis makam Abu Bakar Siddiq dimakamkan di pundak Nabi, dan dari kelingking makam Umar kami makamkan di kaki Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau di samping makam Nabi hanya dua orang sahabat dikuburkan di situ? Kenapa di samping makam Nabi bukan anak istrinya dikuburkan di situ? Dan kenapa hanya dua orang sahabat dikuburkan di situ? Jawaban pertanyaan ini panjang. Kalau saya jelaskan, waktu malas kita habis. Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, pada jawaban insya Allah setelah itu silakan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi kata Nabi, afdalu min alfi rakaatin, lebih afdal 1000 rakaat dibandingkan salat dimanapun juga. Bahkan di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Jadi tolong kalau salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tolong jangan bawa-bawa kalkulator. Kalau saya salat hitung pahala, 100.000, 100.000. Akhirnya karena ngerasa banyak pahala, orang umroh banyak yang nggak sholat pagi pada jamaah Allah. Kenapa? Karena ngerasa banyak pahala. Jamaah Allah, bapak-bapak, tolong sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke Rasulullah, tolong pakai baju yang terbagus. Masa ada bupati pakai dasi, ada bos rapi, kondangan pakai batik keren, bilang ngadep Nabi, ngadep Allah sholat, pakai kaos oblong, ada tulisannya di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah bapak ibu akan Jumatan di Masjid Nabawi. Amin ya Rabbal. Saya ingatkan, Jumat di Madinah. 1. Subuh, imam surat subuh, rakaat pertama suka membaca surat As-Sajdah. Ketika imam membaca ayat ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak rukuk tapi langsung sujud. Ini ayat sajadah. Kalau ayat sajadah dibaca, imam yang membaca, makmum yang mendengarkan, sunnah sujud. Sayangnya di Indonesia jarang dilaksanakan. Jadi jamaah Indonesia begitu mendengar Allahu Akbar, nyangkanya rukuk, dia rukuk. Allahu Akbar. Jamaah Arab kiri kanan tahu itu ayat sajadah sujud semua. Pas yang lain sujud dia rukuk sendirian. Dia bingung, nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Ciputat lagi bingung juga, nengok juga. Mata ketemu mata, ngasih kode. Jangan kejadian besok dia mau dimakan. Pokoknya kalau imam membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim, berarti imam baca surat As-Sajdah. Ikut sujud. Kalau nggak sujud, batal sholat. Apa yang dibaca ketika sujud tirawih Ustaz? Bacanya khusus. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz enggak apa. Ya udah baca subhanallah. Ustaz enggak ingat. Diam. Yang penting sujud ke bawah. Insya Allah Jumat besok pun juga Bapak Ibu akan dibawa keliling ziarah, akan ke Masjid Kuba, ke Uhud, ke kebun korma, dan ke tempat-tempat yang lain. Insya Allah Jamaah Makmur. Jadi kalau urusan belanja Jamaah Makmur, Mekah itu agak ribet belanjanya. Apalagi di tempat pensiun saja, nggak lewatin mall soalnya, agak jauh Jamaah Makmur tempat belanjanya. Yang di Zamzam, yang di Khusus Makom, mall semuanya. Mendingan di Madinah.
Kalau belum beres di Madinah, Tanah Abang masih ada ya. Nah, pada jam 5 insya Allah Sabtu depan, Bapak Ibu, mohon maaf, Jumat, Ibu silahkan ikut Jumatan. Dan kalau Ibu sudah Jumatan, Ibu tidak usah sholat zuhur lagi. Insya Allah Sabtu depan, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah, terbang dari Madinah. Saya anjurkan sebelum terbang ke Madinah, sebelum ke bandara, sempatkan pamit pada Rasulullah. Kalau Bapak Ibu nggak pamit pada Nabi, nggak sopan. Saya datang ke rumah Ustaz Abdul Khalid, pasti saya pulang pamitan kan. Kalau dia masuk ke dalam, saya pulang diam-diam, disangkanya maling. Karena itu ya mohon rahmatullah. Gimana cara pamitannya? Masuklah ke masjid, sholat sunat mutlak 2 rakaat, usolli sunnatan raka'atain lillahi ta'ala, lalu habis itu ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kita bicara, ya Rasul, saya Helmi datang lagi ya Rasul, saya mau pamit meninggalkan kota Madinah. Bukan saya tidak rindu pada wahai Rasul. Ya Allah, melihat kuburnya saja sudah menghilangkan rindu saya pada Rasulullah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, jadikan kunjungan ke Madinah ini terakhir kali. Kalau bisa tiap tahun saya bisa ke Madinah, ya Allah. Andai kau tak berikan kesempatan balik ke Madinah lagi, tolong ketika wafat, kau wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Insya Allah pulang dari Madinah, terbang ke Jakarta langsung jam 5 dan di Jakarta nanti di bandara nanti akan mendapatkan 5 liter apa namanya insya Allah dibagikan di bandara dengan menunjukkan paspornya masing-masing. Insya Allah. Inilah kerjaan kita semuanya yang akan mendampingi Ustaz Ahyani, Bapak Ibu, jam 5. Mohon maaf saya tidak mendampingi karena saya baru pulang, habis baru pulang. Betul-betul bandara jam 9:30 cuma 5 saya negara. Dia belum pulang ke rumah jam 5 karena dia minta informasi. Yaudah, itulah gambarannya sekarang mencukup. Udara enggak, udara sudah mulai agak panas. Sudah mulai agak panas. Tapi ada semut dinginnya pagi-pagi. Yang ini sudah masih ada dingin-dingin. Jadi tidak usah bawa apa namanya? Bawa jaket, tidak usah bawa jaket. Yang kedua, padatnya bukan main, ya, padatnya bukan main. Itu jam 5 Allah. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Yang